قال النبي صلى الله عليه وسلم: nasihatnya kepada suami saya. Kalau dia salah, dia tidak mau minta maaf. Sekarang dia hadir di kajian. Wahai sang suami, dengarkanlah dengan baik-baik jawaban ini. Saya nasihati kepada suami dan istri ya. Dua-duanya perlu dinasihati. Bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak luput dari namanya salah. Tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Masing-masing punya ego. Dan dua-duanya ya dianjurkan untuk berbuat yang terbaik kepada pasangannya. Kalau suami ingin menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah terbaik bagi istrinya. Kalau dia mudah maafkan orang lain, maka istrinya lebih utama untuk dia maafkan. Kalau dia mau mendengar cerita orang lain, maka dia lebih utama untuk mendengar cerita istrinya. Kalau dia ingin membuat orang lain tertawa, istrinya lebih utama untuk dia membuat tertawa istrinya. Semua yang dia lakukan yang utama adalah terhadap apa? Istrinya. Dan ini sabda Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Ya. Sebaliknya juga demikian, istri kalau ingin menjadi istri yang terbaik, maka jadilah yang terbaik bagi suaminya. Tatkala Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita, Nabi berkata, "Adatu ba'alin anti." Kau punya suami enggak? Kata dia, "Iya." "Apa yang kau lakukan dengannya?" "La alubihi illa ma ajistu anhu." Saya selalu berbuat yang terbaik maksimal mungkin kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Kata Nabi, "Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kau di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau neraka. Maka saya katakan wanita yang terbaik adalah wanita yang juga yang terbaik bagi apa? Suaminya. Maka seorang berusaha menjadi terbaik bagi pasangannya. Nah, kalau seorang bersalah, maka hendaknya dia mudah untuk mengakui kesalahan. Contohnya wanita kalau bersalah, Rasulullah SAW sebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang masuk surga? Di antara sifat mereka kata Nabi SAW, al-a'ud, yaitu wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza dzalamat aw dzulimat, kata Nabi SAW, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau bahkan dia dizalimi oleh suaminya, maka dia pun pergi kepada suaminya hatta tadha'a yadaha ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Ini sifat wanita penghuni surga. Dia ingin menyelesaikan masalah rumah tangga. Apakah yang salah dia atau yang salah suaminya? Yang penting masalah cepat apa? Cepat selesai. Betapa banyak wanita ya, tatkala timbul masalah rumah tangga, egonya naik. Egonya naik. Baik dia yang benar, demikian juga kalau dia salah. Dia salah saja tidak mau minta maaf, apalagi kalau dia yang benar. Demikian juga lelaki. Kalau punya kesalahan, segera minta maaf. Latih diri kita untuk berkata, kalau tidak berani ngomong dengan langsung, tulis di WA, "Maafkan aku, buah hatiku." Masa nggak bisa? Kalau nggak bisa, latihan gombal dulu ya. Sini banyak ahli gombal ya. Latihan ya, apa susahnya kita bilang, "Maafkan aku." Terkadang lelaki punya ego ya. Mau minta maaf, kayaknya dia nggak mau kalah di hadapan istrinya, maka dia tidak mau minta maaf. Salah ya, akhi. Orang yang paling utama anda baik adalah istri Anda. Orang yang paling utama anda baik adalah istri Anda. Dan perlu saya ingatkan kepada istri, suami, terkadang suami kita memiliki sifat seperti begitu. Dia tidak mampu untuk meminta maaf dengan kata-kata, tapi bisa jadi dia minta maaf dengan perbuatan. Maka terimalah, begitulah gaya dia minta maaf. Contoh, terjadi permasalahan, kemudian suaminya akhirnya tahu dia salah. Maka kemudian dia datang, masuk ke kamar, kemudian dipijit kaki anti. Itu artinya, maafkan daku. Meskipun dia tidak ngomong dengan kata-kata, dia mijit-mijit itu berarti dia minta maaf. Jangan nanti tendang dia. Jangan. Contoh lagi, dia datang, kemudian dia berkata kepada anti, "Sayang." Dia udah panggil sayang, itu berarti sudah minta maaf itu. "Sayang, mandi ganti baju, kita makan di luar." Ah, itu berarti maafkan aku. Ya, ini sogokannya, makan di luar. Ah, segera makan sendiri sana, jangan. Udah ya, anti mandi, kemudian ganti baju, kemudian berangkat. Ayo suami kita berangkat, dia. Ada tukang bakso sebelah, kita makan di situ. Jadi tidak semua orang bisa minta maaf dengan kata-kata, baik laki maupun perempuan.
Kalau istri pun demikian punya salah, kemudian dia bikinkan kopi, dia gorengkan telur, kemudian dia taruh di sisi kita, berarti dia minta maaf. Sudah ngapain kita perpanjang masalah? Suami istri perpanjang yang menderita siapa? Kita yang menderita. Saya sering sampaikan kalau kita punya masalah sama orang jauh, kita ribut tiap hari nggak ada masalah, kita nggak lihat dia nggak lihat kita. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang dekat kita, bermasalah dengan orang di kantor, tiap hari ketemu dengan dia, repot kita, menderita. Bermasalah dengan tetangga, kita menderita. Setiap hari ketemu dia, tiap hari lihat dia jengkel, hati kita, berarti kita menderita. Kita ini hidup sudah setengah mati untuk bahagia. Jangan kebahagiaan kita yang sebentar dirusak dengan ribut dengan orang. Apalagi kita ribut sama istri. Tiap hari ketemu dia, nggak ada istri cadangan. Istri cuma dia. Terus kita ketemu dia tiap hari, ribut sama dia. Ya, sudahlah kita mengalah. Kalau Nabi SAW berkata kepada dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim, demikian juga seorang wanita muslimah, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka bertemu, yang satu ke kanan, satu ke kiri, tidak mau ketemuan. Kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak berkata yang pertama kali, yang terbaik di antara keduanya yang mengaku salahnya, tidak. Tapi Nabi tinjau dari pertama yang punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah dia salah atau dia benar? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Apalagi suami istri. Anda benar atau Anda salah, Andalah yang mulai mengucapkan maafkan aku sayang. Dan Anda harus ingat ya ikhwan, kita ini dalam kehidupan rumah tangga, kalau terjadi permasalahan antara kita dengan istri kita, jadikanlah kita salah satu faktor pencetus pertikaian tersebut. Jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kita kepada istri, jangan. Pasti ada faktor, meskipun mungkin 5%, 3%, 10%, ada faktor kita yang menunggu terjadi pertikaian tersebut. Maka tatkala kita menempatkan posisi diri kita termasuk andil dalam terjadi pertikaian tersebut, kita lebih, ego kita semakin kurang. Tapi kalau kita melemparkan 100% salah istri kita, ya maka kemudian kita semakin arogan. Contoh, istri kita mungkin main Facebookan, kita nggak suka, kita marah-marah. Sebabnya mungkin gara-gara kita nggak pernah kontak dia, kita nggak pernah ngobrol dia, kita nggak pernah bimbing dia. Kemudian dia cari kesibukan Facebook dan macam-macamnya. Akhirnya kita marah-marah, padahal kesalahan dia di antara dampak dari kesalahan apa? Kesalahan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Wahai sang suami, sudah dengar ya? Pulang minta maaf ya. Sekarang WhatsApp bilang maafkan suami.